Shalom, ibu bapak saudara teman-teman dimanapun berada. Berbahagia rasanya berjumpa pada saat ini dalam terang pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami, berkati kami. Secara khusus hamba yang memberitakan firman ini, penuh dengan kelemahan. Oleh karena itu, pelengkapi kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami semua, agar kami tidak hanya menjadi pemberita pendengar, tetapi menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Ibu bapak saudara teman sekalian yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, bacaan Alkitab pada saat ini, Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu keluar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Ibu bapak saudara teman yang dikasihi Tuhan, perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Ada banyak hal atau mungkin ada beberapa hal yang dapat kita renungkan melalui perikop ini. Bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus terjadi betul adanya. Misalnya, ia menyuruh 2 muridnya untuk mendahului mengambil seekor keledai muda tertambat. Dan ternyata betul, ada keledai muda tertambat. Tentu ini untuk dinaiki Yesus. Yang lain lagi, ketika ada orang-orang yang menegur ketika para murid melepas keledai itu juga betul.
itu didengar, dialami oleh para murid yang diutus oleh Yesus itu. Singkatnya, Yesus tahu apa yang dia perlukan, apa yang nyata, dan juga apa yang terjadi dalam perjalanan pelayanan itu. Dan memang ia pernah menyampaikan kepada para muridnya tentang perjalanannya ke Yerusalem itu. Di Injil Matius pasal 16 ayat 21 misalnya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya saat dia tiba di Yerusalem. Ada ancaman dan juga ada pembunuhan terhadapnya. Dan ini ancaman juga pembunuhan ini disponsori oleh tua imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Jika ini dilakukan oleh mereka yang dikatakan dalam firman ini, Matius 16 ayat 21, berarti betapa mencekamnya, betapa menakutkannya, betapa berbahayanya Yerusalem pada waktu itu. Walaupun dalam situasi yang berbahaya, Yesus tetap menempuh jalan menuju Yerusalem. Mungkin kalau kepada kita diperhadapkan hal seperti ini, sudah tahu tempat yang ditujui itu berbahaya, mengancam hidup kita, pasti kita membatalkan. Tapi Yesus tidak. Komitmen Yesus kuat untuk ke Yerusalem. Ada orang-orang yang menanti-nantikan dia di sana. Ada orang-orang yang butuh perdamaian di sana. Ada orang-orang yang butuh sapaan Yesus di sana. Dan Yesus pergi dalam konteks ancaman itu. Ia tidak menggunakan kuda, binatang yang kuat, binatang yang dipakai untuk berperang. Artinya ia tidak gagah menunjukkan kegagahan untuk ke Yerusalem sehubungan dengan ancaman yang akan diterimanya, sehubungan dengan pembunuhan yang akan diterimanya di Yerusalem itu. Ia naik keledai muda. Keledai punya ciri khas jalan pelan. Tetapi ingat, keledai adalah binatang yang kuat menanggung beban. Kuat menanggung, memikul beban yang dikenakan di pundaknya. Dalam kitab Sakaria 9 ayat 9 dikatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion.
Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Yesus menggenapkan nubuatan ini. Mengendarai seekor keledai muda. Juga situasi ketika ia sampai di Yerusalem, pekik sukacita, teriakan orang menyambutnya, kiri, kanan, muka, belakang, terdengar keras. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Saya berkeyakinan bahwa ini teriakan-teriakan itu atau ungkapan-ungkapan ini adalah ungkapan sukacita menyambut kedatangan Yesus sebagaimana yang dimuatkan dalam Zakaria 9 ayat 9 tadi. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorak hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Yesus mengendarai seekor keledai muda, tanda kelemah lembutan, tanda damai sukacita yang ia mau bawa kepada orang-orang di Yerusalem di tengah ancaman tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang mau membunuh dia. Kontras memang. Yesus datang kerendahan hati, datang membawa damai, diperhadapkan dengan ancaman pembunuhan kepadanya. Ibu bapak, saudara teman sekalian yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak melawan dan ia tidak takut. Konsekuensi pelayanan yang ia lakukan, ia terima. Nubuatan Zakaria 9 ayat 9 telah digenapinya. Ia mewujudkannya. Yerusalem yang menakutkan itu, Yerusalem yang mencemaskan itu, tidak ia hiraukan. Keluhuran hati, hatinya untuk mengasihi, keluhuran hatinya untuk menyayangi, lebih utama, lebih besar, lebih kuat dari ancaman, bahkan kematian yang ia mau terima itu. Orang-orang bersukacita, bergembira. Mungkin orang-orang inilah yang menanti-nantikan sapaan damai Tuhan itu, tetapi patutlah dipahami bahwa Yesus datang tidak dengan kuda, binatang kuda, tetapi ia dengan keledai
kerendahan hati. Sambutan kepadanya hendaknya adalah sambutan dalam kerendahan hati. Sambutan kepadanya hendaknya sambutan pujian hormat kepada Allah yang telah mengaruniakan Yesus buat kita semua. Orang-orang muka belakang kiri kanan, hosana bagi dia, diberkatilah dia dalam nama Tuhan. Kalau dalam konteks kita, mungkin kita berucap dengan suara keras, Tuhan Yesus, berkatilah kami. Kedatanganmu menyelamatkan kami. Kedatanganmu menghapus dosa kami. Ibu bapak saudara, teman yang dikasihi Tuhan, kita masih menghayati penderitaan Yesus. Yesus mau menderita. Hendaknya kita menemukan makna perenungan kita, orang-orang yang percaya kepadanya, bahwa sekalipun dalam ancaman Yesus tidak takut, sekalipun dalam atau menghadapi pembunuhan, ia tetap jalani, tujui tempat itu. Keluhuran hati, kerendahan hati menjadi sesuatu yang penting. Membawa sukacita di tempat yang berduka, membawa kesejukan di tempat yang panas, membawa damai di tempat yang penuh kerusuhan, dan lain sebagainya. Ini hakikat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya kita tetap tabah, kiranya kita tetap mengikuti Yesus. Yesus telah memberi teladan kepada kita. Ia tetap jalani tujuan hidupnya, tetap jalani tujuan pelayanannya sampai akhir. Sekali lagi, pekik kita sekarang ini adalah Tuhan Yesus, berkatilah kami, terus berkatilah kami, dan terima kasih Engkau memang memberkati kami. Melalui pengorbanan-Mu, kami mendapat kepastian tentang penebusan dan penyelamatan-Mu bagi kami. Kami diampuni dan kami diselamatkan oleh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh mengasihi kami. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sesaat kami belajar firman-Mu, kiranya dalam terang Roh Kudus-Mu sendiri, kami dimampukan untuk mengerti betapa dalam kasih-Mu bagi kami. Walaupun Engkau diperhadapkan dengan ancaman, penderitaan, pembunuhan, tapi Engkau setia. Engkau tetap mengasihi kami.
Kau menebus kami, dan Engkau menyelamatkan kami. Berkati kami, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Demikian teman-teman, ibu bapak saudara, renungan kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.